وحده لا شريك له. Beliau memiliki seorang anak, Sayyidatu Nisa'i Ahli Jannah, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sayyidatuna Fatimah Zahra mempunyai Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Innal Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahli Jannah. Lalu kemudian Sayyidina Al-Husain memiliki seorang anak, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin memiliki seorang punya anak bernama Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Lalu kemudian mulai ke seorang anak, Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq mempunyai bapak orang anak. Di antaranya adalah Sayyidina Musa Al-Kazim, kemudian Sayyidina Ismail, kemudian Sayyidina Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi memiliki seorang anak, Muhammad Al-Naqib. Lalu memiliki ke bawah seorang anak bernama Musa Al-Rumi, Isa Al-Rumi. Lalu kemudian Sayyidina Isa Al-Rumi mempunyai seorang anak, Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Hajara yuhajiru, muhajirun. Muhajir karena dia hijrah dari Irak menuju sebuah negeri yang disebut Tarim, Hadramaut. Lalu memiliki seorang anak bernama Ubaidullah. Ubaidullah memiliki keturunan-keturunan. Itulah dia di antara keturunan Al-Attas, As-Saggab, Al-Haddad, Al-Jifri bin Shihab, Barakbah bin Syekh Abi Bakar, Sadatul Ba'alawi, Sadatul Alawiyin, nafa'anallahu bitul umurihim wa husni adabihim wa lutfihim insyaallah. Jadi keutamaan adik-adik sekalian belajar dengan para habaib adalah yang pertama di antaranya adalah memiliki keutamaan nasab. Kalau keutamaan ilmu bisa hilang, orang pikun ilmunya hilang. Tapi kalau keutamaan nasab, sampai hari kiamat, sampai ketemu Nabi Muhammad SAW di surga Jannatul Firdaus, tidak akan ketemu. Jadi adik-adik yang selama ini sudah belajar, orang biasanya kalau belajar tiap hari ketemu, tiap hari belajar, tiap hari ta'lim, tiap hari ta'allum, tiap hari tabarruk, merasa nikmat ini biasa-biasa saja. Tapi bagi Al-Faqir Abdul Samad yang jauh dari Riau, jauh dari Sumatera, di tempat kami tidak begitu banyak bisa belajar kepada para habaib, maka bisa duduk satu majlis dengan zuriat Rasulullah SAW adalah keutamaan. Ini kelebihan adik-adik semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan risalah ini. Abdu 'alaiha bin nawajid. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku, fasayara ikhtilafan katsira. Di akhir dunia sudah tua ini banyak sekali ikhtilaf, khilafiyat. Tapi insyaallah kalau berada di bawah naungan para habaib, apa kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua perkara, in tamassaktum bihima, kalau kamu berpegang kepada keduanya, lam tadillu abada, tidak akan sesat. Yang pertama kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua wa'itrata ahli baiti, keturunan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang pertama, keutamaan nasab. Yang kedua adalah keutamaan sanad. Yang pertama tadi nasab, yang kedua sanad. Kamu baca kitab ini dari mana? Saya baca dalam Sahih Al-Bukhari. Apa nama kitabnya? Al-Jami, Al-Musnad, Al-Sahih, Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyami. Siapa yang mengumpulkannya? Yang mengumpulkannya adalah Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Sementara kita sekarang sudah 1444 Hijrah. Bagaimana kita bisa sampai kepada Imam Al-Bukhari? Maka para habaib memiliki sanad yang bersih karena terdiri daripada sadah, daripada habaib. Kenapa mereka disebut dengan habaib? Diambil dari kata habib. Habib artinya hub, hub artinya cinta. Habib al-mahbub, orang yang dicinta.
Karena siapa yang mengamalkan amalan dia, semua makhluk mencintainya. Itulah dia Sayyidi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, yang pertama kali dipanggil dengan Al-Habib. Lalu kemudian, Ustaz Somad belajar di mana? Saya belajar di Maroko. Di sana ada zuriat Rasulullah SAW. Ya, kalau kita pergi ke Maroko, sampai di sana nanti adik-adik berada di suatu ibu kota namanya Ad-Darul Bayda. Ad-Dar artinya rumah, Bayda artinya putih, rumah putih. Tapi tulisan Latinnya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya blank, kosong, putih. Rumah yang berwarna putih. Bahasa Arabnya Ad-Darul Bayda, tulisan Latinnya Casablanca. Dan di situ ada masjid yang besar dibangun oleh Sayyidina Al-Hasan Al-Thani. Dia anak dari Sayyidina Muhammad Al-Khamis. Muhammad Al-Khamis anak dari Sayyidina Hasan Al-Awwal. Mereka adalah keturunan dari Al-Hasani, maka disebut dengan Al-Hasani. Di antara ulama besar Al-Hasani di kota Makkah Al-Mukarramah, Sayyidina Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Sedangkan para habaib Al-Husaini, maka kita mendapatkan dua keutamaan Sayyidina Al-Hasan dan keutamaan Sayyidina Al-Husain. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Jadi keutamaan nasabnya dapat, keutamaan sanad ilmunya dapat. Al-isnad minad din, sanad ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, perhatikan kamu mengambil sanad keilmuan kamu dari mana. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak? Laulal sanad, kalaulah bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa, maka orang akan berkata sesuai kemaunya, kehendaknya saja. Kita belajar ilmu ini dari mana? Dari para guru-guru kita sampai kepada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengambil ilmu ini dari siapa? Dari gurunya namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas dari siapa? Dari gurunya namanya Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man bassata rida'ahu, siapa yang mau membentangkan ridaknya di atas pasir ini, hatta ulqiya maqalati hadha, sampai aku menyampaikan hadis-hadisku ini, fala yansa ma sami'a minni abada, maka dia tidak akan melupakan apa yang dia dengar dari mulutku sampai hari kiamat insyaallah. Maka keutamaan isnad dan nasab inilah yang kita pelajari pada para habaib. Ini tidak ada dalam agama lain. Yang pertama isnad, yang pertama nasab, yang kedua adalah isnad. Orang lain tidak punya nasab, paling banyak menghafal Sayyidina Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay, sampai kepada Sayyidina Adnan, sampai kepada Sayyidina Ismail, sampai kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sedangkan orang lain kalau ditanya, apalagi zaman sekarang, nama bapaknya pun dia tidak tahu. Kamu anak siapa? Anak tabung. Tidak jelas lagi. Maka adik-adik diberikan keutamaan. Yang pertama nasab, yang kedua sanad, yang ketiga i'rab. I'rab. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Tidak ada ilmu di sana. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Dia mengenai sholat segala macam ada dalilnya, hadisnya begini, prek-prek dihafal oleh dia itu hadis-hadisnya. Hanya menghafal saja. Tidak pernah mengutip dari kitab Anu kemudian dibacakan kitabnya. Tidak ada. Hadis-hadis itu orang yang tidak bisa baca kitab kuning pun kalau ada jabar jernya itu bisa membacanya. Maka seorang ulama itu bukan hanya dia yang bisa menghafal hadis-hadis dan menghafal ayat Al-Quran.
tetapi dia yang memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis untuk menjadi sebuah way of life bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan setiap masa. Yang bisa untuk menafsirkan Al-Quran, kemudian memberikan jawaban tantangan setiap masa adalah ulama-ulama yang rasikhin. Ulama-ulama yang dia memahami Al-Quran secara dalam. Gitu. Bukan hanya tekstual, hafalan. Imam Al-Ghazali ini sangat mencela orang-orang yang beriman hanya dengan contekan, kemudian menerima kebenaran tanpa verifikasi. Lihat dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal umpamanya. Bagaimana fase-fase ilmiah seorang Al-Ghazali. Dari mulai bagaimana dia bergelut dengan filsafat, kemudian ilmu kalam, kemudian fikih, kemudian tasawuf. Kemudian lihat pula dalam Tahaffutul Falasifah. Bagaimana Imam Al-Ghazali kemudian merangkai narasi-narasi ilmiah untuk meruntuhkan teori-teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan agama Islam. Inilah yang harus menjadi sebuah suri tauladan bagi kita, orang-orang yang menjadi suri tauladan. Dia jadi penceramah, dia menjadi ustadz, dia menjadi seorang yang dikiaikan, ditokohkan, dibuyakan.